Siang, para menteri telah menikmati kopi di Ibu Kota Nusantara kemarin. Dan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyebut optimistis Ibu Kota Nusantara akan berfungsi optimal dalam 3-5 tahun ke depan. Saya, Meggy Kalista, inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Viral di media sosial, seorang perempuan di Pati, Jawa Tengah memprotes karnaval yang membawa sound system bersuara kencang. Ia lantas menyiramkan air ke rombongan peserta karnaval karena merasa terganggu dengan suara bising dari... Sementara itu ada ulah seorang polisi lalu lintas yang melakukan pungutan liar terhadap sopir mobil pickup di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur beredar luas di media sosial. Polantas tersebut meminta uang Rp50.000 kepada sopir setelah melihat terjadi pelanggaran lalu lintas. Kita beralih ke informasi lainnya, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Akibatnya sejumlah warga korban kebakaran harus mengungsi di tempat seadanya dan mereka pun harus merelakan seluruh harta benda yang ludes dilalap si jago merah. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Viral di media sosial, seorang bocah tersangkut di sebuah makam yang bagian tengah batu nisannya ternyata berlubang. Modus membeli BBM lantas kabur saat dini hari kembali terjadi. Kali ini peristiwa terjadi di SPBU di Tangerang Selatan. Selain mengakibatkan kerugian ratusan ribu rupiah, aksi pelaku yang terekam oleh Ombak Laut Utara di Pemalang menghancurkan puluhan bangunan warung dan kondisi ini diperparah dengan pengikisan garis pantai akibat abrasi yang kian mengkhawatirkan. Setelah satu wilayah terparah yang terdampak abrasi adalah... Kita ke informasi lainnya, 1 bulan lalu 5 bayi kembar terlahir ke dunia dari pasangan Warsilah dan Nuraini, warga Indramayu, Jawa Barat. Dan bagaimana kondisi dan juga keseharian dari kelima bayi kembar ini? Berikut informasinya untuk Anda. Hari Senin kemarin, sidang kabinet pertama digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan sebelum sidang, sejumlah menteri juga ngopi-ngopi di embung MBH. Bahkan sehari sebelumnya ada yang naik kapal untuk mencapai IKN. Kita beralih ke informasi lainnya, mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar diprediksi membawa dampak yang signifikan pada politik tanah air, terutama pada pemilihan kepala daerah yang waktu pendaftarannya hanya tinggal 2 pekan lagi. Dan salah satu wilayah pemilihan yang strategis adalah Jakarta, yang sampai saat ini masih belum mencatatkan nama-nama kandidat kepala daerah yang definitif. Dan kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah truk pengangkut alat berat tersangkut kabel listrik di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sopir dan kernet truk tewas tersengat listrik. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, juga ada truk pengangkut minyak goreng terguling setelah bertabrakan dengan truk tronton. Warga langsung berebut mengambil minyak goreng yang tumpah. Kita beralih ke informasi kuliner. Nah, bakso ini pasti banyak penggemarnya. Dengan kuah yang gurih ditambah beragam isian. Dalam perkembangannya pun jenis bakso ini juga beragam. Dan salah satunya adalah bakso Malang. Lalu dari mana bakso berasal dan apa saja jenisnya? Fotojurnalis CNN Indonesia Gancar Wicaksono akan mengulas perbedaan bakso Solo dengan bakso Malang. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, yang paling seru adalah ada sejumlah lomba yang digelar di sekolah ataupun di kampung-kampung ya. Nah, seperti di Magetan, Jawa Timur, hari Minggu lalu anak-anak ini sudah ikut sejumlah lomba. Salah satunya adalah lomba balap kardus dan masih di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, lebih dari 100 siswa SD ikut lomba make up dan bukan dandan untuk diri sendiri. Lomba ini anak-anak harus mendandani orang tua mereka. Kita lihat bersama. Masih terkait dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini ada sebuah rumah makan sop dan soto di Kabupaten Magelang yang menyediakan promo khusus memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan memberikan diskon spesial untuk pembeli yang memiliki unsur
bernama Agus. Dan sementara itu warga Cianjur, Jawa Barat menyulap gang sempit di perkampungan mereka menjadi terowongan bendera merah putih sepanjang 400 meter. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Israel ke Gaza meski mendapat tekanan dari banyak negara untuk menghentikan agresi brutal di Gaza. Yang terbaru, belasan warga sipil Palestina kembali menjadi korban gempuran Israel di Khan Yunis. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah helikopter menabrak hotel di kota Queens, Australia. Pilot tewas, sementara itu bagian atap hotel terbakar dan ratusan tamu hotel harus dievakuasi. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya, Maggie Kalista. Selalu jaga kesehatan Anda dan semoga rezeki tetap lancar.